Anda menyaksikan Metro hari ini bersama saya, Robert Haryanto. Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menjadi sosok yang paling direkomendasikan oleh pakar untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini terlihat dari hasil survei Opinion Leaders yang dirilis oleh Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia. Survei Opinion Leaders melibatkan 215 pakar yang sebagian besar berlatar belakang profesor dan doktor. Mereka diminta untuk menilai 9 nama, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Jarod Saiful Hidayat, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Suyoto, Syafri Samsudin, Tri Risma Harini, Yoyong Rio Sudibyo, dan Yusril Izzah Mahendra. Hasilnya hampir 80% pakar memilih Ahok sebagai calon terbaik untuk memimpin ibu kota Jakarta. Perolehan Ahok mengungguli dua pesaing terdekatnya, yaitu Ridwan Kamil 38,8% dan Tri Risma Harini sebesar 38,67%. Selain itu, elektabilitas Ahok menempati posisi yang paling tinggi, mencapai 47%. Ahok juga mengungguli Risma dan Ridwan Kamil. Berdasarkan indikator kemampuan politik, visi hingga kepemimpinan, Ahok memperoleh skor 7,87. Kapabilitas Ahok lebih tinggi dibandingkan dengan bakal calon Gubernur Gerindra Sandiaga Uno dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku masuk dalam 6 nama yang dipertimbangkan PDI Perjuangan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok masuk ke bursa bakal calon gubernur PDI Perjuangan melalui hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meski demikian, Ahok belum bisa memastikan apakah dirinya juga akan didukung PDI Perjuangan di Pilkada nanti. Nggak tahu, lagi diurus 3 parpol yang lain. Apa? Oh iya, yang diusulkan DPP dari Bu Mega kan ada prerogatif, ada nama saya. Selamat malam, Presiden Joko Widodo hadir di Kupang untuk menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional besok dan meninjau sejumlah proyek pembangunan bendungan di NTT. Dengan menggunakan pesawat khusus kepresidenan, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Ibu Iriana tiba di Bandara El Pari, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tibanya, Presiden beserta rombongan langsung disambut Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Andes Frans Leburaya, Pangdam 9 Udaya, dan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Presiden dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional di alun-alun rumah jabatan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur yang akan digelar besok. Peringatan ini berpusat di Kupang, menjadi momentum untuk mendukung BKKBN dalam mengurangi angka menikah muda. Selain itu, Presiden direncanakan juga akan meninjau beberapa lokasi pemukiman penduduk dan proyek pembangunan bendungan Ragnamo di Kabupaten Kupang. Setelah Wiranto diangkat menjadi menteri, hari ini Partai Hanura menggelar rapat pleno penggantian Ketua Umum Partai. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Eva Wondo langsung dari kantor DPP Hanura. Eva, sudah adakah nama yang akan menggantikan Wiranto sebagai Ketua Umum? Sumi, hingga saat ini kami belum memperoleh siapa nama yang akan menggantikan Wiranto sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Rencananya pengganti Wiranto sebagai Ketua Umum ini akan ditentukan dalam rapat pleno Partai Hanura yang digelar sore hari ini. Tadi baru digelar sekitar 5 menit yang lalu di kantor DPP Partai Hanura. Dan keputusan Partai Hanura untuk mencari pengganti dari Wiranto sebagai Ketua Umum ini pasca Wiranto dilantik sebagai Menko Polhukam oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 27 Juli yang lalu. Dan ini juga sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa seluruh jajaran dari Kabinet Kerja ini tidak boleh rangkap jabatan. Informasi yang kami peroleh dari salah satu kader Partai Hanura, yaitu Sarifuddin Suding, menyebutkan nantinya pengganti Hanura ini adalah seorang pelaksana tugas harian yang akan bertugas sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Namun hingga saat ini belum diputuskan siapa nama pengganti dari Wiranto yang nanti akan menjabat sebagai pelaksana tugas harian. Nantinya pelaksana tugas harian Partai
Hanura ini akan ditentukan namanya oleh Ketua Umum Partai Hanura yaitu Wiranto. Dan informasi yang kami dapatkan dari Sarifudin Suding menyebutkan bahwa untuk jabatan politik dari Wiranto ini tetap sebagai Ketua Umum namun statusnya adalah nonaktif. Kami sempat menanyakan apakah ini tidak akan mengganggu pekerjaan Wiranto sebagai Menko Polhukam, dan Sarifudin Suding menyebutkan bahwa keberadaan Wiranto di Partai Hanura ini masih diperlukan, namun dengan status yang nonaktif Sarifudin Suding ini menjamin bahwa pekerjaan Wiranto sebagai Menko Polhukam ini tidak akan terganggu. Namun tadi Sarifudin Suding belum mengelaborasi lebih jauh terkait dengan apa alasan dari Partai Hanura yang memutuskan bahwa Wiranto ini tetap akan menjadi Ketua Umum dengan status nonaktif. Dan kami hingga saat ini masih menunggu siapa nama pelaksana tugas harian yang nanti akan dipilih sebagai pelaksana tugas harian Partai Hanura, rencananya akan ditentukan sore hari ini. Sumi, untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan kembali ke Anda. Terima kasih Eva Wondo melaporkan langsung dari kantor DPP Hanura. Pemirsa, Menko Polhukam Wiranto secara resmi nonaktif sebagai Ketua Umum Partai Hanura agar dapat fokus pada jabatan barunya di Kabinet Kerja Jokowi JK. Berdasarkan rapat pleno Partai Hanura, tugas Wiranto akan digantikan Hairudin Ismail yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Hanura. Di ketok palu tadi, saya sudah tidak aktif lagi dalam kegiatan partai politik. Sehingga tugas-tugas yang harus dilaksanakan sebagai ketua umum di partai politik akan dijabat oleh pejabat senior di partai ini, yakni Jenderal Polisi Purnawirawan Hairudin Ismail, yang memang sudah merupakan kader Partai Hanura sejak partai ini didirikan. Ya, dengan demikian maka saya lebih bisa konsentrasi ya pada tugas yang dibebankan kepada saya atau diberikan kepada saya oleh Presiden, ini sebagai Menteri atau Koordinator Menteri Polhukam. Ahok juga mengungkap sejarah izin reklamasi yang diberikan pemerintah pada pihak pengembang. Menurutnya, kepres izin pulau reklamasi sudah ada sejak tahun 1995 pada saat era Presiden Soeharto. Ahok menuturkan keputusan Presiden atau Kepres Presiden Soeharto saat itu bernomor 52 tahun 97 tentang rencana reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dalam Kepres tersebut juga dituangkan bentuk dan jumlah pulau reklamasi yang direncanakan. Reklamasi baru dilakukan pada tahun 97 atau 2 tahun setelah Kepres tersebut dikeluarkan dengan nama Pulau Manggala Kaweah Yuda. Ahok melanjutkan, pembuatan pulau reklamasi sempat terhenti lantaran krisis moneter yang melanda Indonesia dalam kurun waktu tahun 97 hingga 98. Hingga kini ada satu pulau yang sudah jadi dan digunakan, yaitu Pulau N yang lebih dikenal dengan nama New Tanjung Priuk. Sebetulnya setelah tahun 95, jadi di Kepres ini mengamanatkan di pasal 4 wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, setelah ini tahun 97 pertama kali dibuat reklamasi itu Pulau Manggala Kaweah Yuda (MKI) tahun 97. Dimulai tahun 97. Belakangnya juga dipakai sama lah. Hanya setelah respon Mei 98 kejadian reklamasi ini Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum memutar percakapan antara staf khusus Gubernur DKI Jakarta Suni Tanuwijaya bersama Ketua Komisi D DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Dalam percakapan tersebut, JPU melihat ada beberapa kalimat yang dinilai menjurus kepada dugaan korupsi. Satu persatu percakapan hasil sadapan dari penyidik KPK dibuka dalam persidangan kasus suap pembahasan reklamasi Teluk Jakarta di Pengadilan Tipikor Jakarta. JPU dari KPK mempertanyakan maksud isi percakapan kepada Suni Tanuwijaya. Dalam sidang, Suni berkilah jika pembicaraannya tersebut sama sekali tidak mengarah-ngarah pada upaya suap. Dalam sidang ini, Ahok dan Suni dipanggil sebagai saksi dalam kasus suap reklamasi Jakarta selama 6 jam. Yang pertama, itu di pasal 4 yang perjanjian. Nah, menurut saya, ada baiknya kalau memang apapun arti yang disampaikan, saya berusaha untuk tidak menginterpretasikan, saya bilang sampaikan saja kepada orang-orang yang terkait dengan hal ini.
Makanya saya bilang bicara aja ini dengan orang-orang yang terkait. Apakah yang saudara maksudkan itu, saudara tangkap dari penyampaian Sanusi adalah uang? Tidak ada isi? Tidak bisa saya interpretasikan begitu. Maka memang ketika di dalam proses penyidikan itu, penyidik meminta saya untuk mengatakan hal tersebut, saya katakan saya tidak bisa katakan hal tersebut, karena saya tidak tahu betul apa yang dia maksud. Kalau dipaksakan saya untuk menjawab, ya nggak bisa. Nanti saya melakukan fitnah terhadap Sanusi. Kenapa saudara menjawab dulu, udah lapor di segala? Karena ini memang terkait dengan para stakeholdersnya. Stakeholdersnya kan tentu salah satunya adalah para pengusaha itu. Dia sampaikan aja kepada mereka kalau memang ada hal-hal yang memang menjadi concern gitu. Karena kan dari awal yang dia sampaikan adalah terkait dengan Central Park dan Harpo. Jadi memang apa yang dia sampaikan itu pasti terkait dengan para pengembang ini. Jadi silakan aja saya sampaikan kepada. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Pagi. Pemirsa, DPP PDI Perjuangan mengerucutkan calon gubernur DKI Jakarta dari 27 menjadi 6 nama. Namun DPP PDI Perjuangan belum mau mengungkap siapa saja nama 6 calon cagup DKI Jakarta itu. Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, ke-6 nama calon akan diserahkan terlebih dahulu kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 25 Juli 2016. Menurut Hasto, ada kemungkinan PDIP mengusung Ahok atau Risma. Karena salah satu pertimbangan PDIP adalah Gubernur DKI harus memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Selain itu, PDIP mempertimbangkan beberapa hal dalam penentuan calon, yakni kemampuan intelektual dan kemampuan manajerial, serta kepemimpinan dan integritas calon. Selain itu kami juga harus mendengarkan masukan dari Bapak Presiden. Mengingat menjadi gubernur DKI, koordinasi pemerintahan dengan Presiden itu sangat intens. Sehingga gubernur DKI juga harus bisa bekerja sama dengan baik dengan Bapak Presiden. Ya memungkinkan, Pak Ahok memungkinkan, Ibu Risma memungkinkan, dan nama-nama kepala daerah yang dinilai berhasil juga memungkinkan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan masih menunggu kepastian dari teman Ahok terkait dengan jalur menuju Pilkada DKI Jakarta. Hingga kini Basuki Cahayapurnama belum menentukan pilihan apakah ia akan menerima pinangan parpol atau tetap memilih jalur independen. Sementara teman Ahok sendiri telah melakukan lobi-lobi, termasuk diantaranya dengan parpol pendukung Ahok. Rencananya teman Ahok akan mengadakan halal bihalal bersama dengan 3 partai pendukung, di antaranya Hanura, Nasdem, dan Golkar dalam beberapa hari ke depan. Ahok sendiri menegaskan dirinya ingin maju lewat jalur independen, meskipun pada akhirnya Ahok tetap menunggu keputusan dari teman Ahok yang selama ini telah berjuang mengumpulkan 1 juta KTP. Udah semalam kita udah ngobrol. Jadi gimana Pak? Ya mereka mau berembuk lagi dengan parpol, nanti mungkin mau halal bihalal bareng, mereka sudah waktu dekat akan buat halal bihalal. Iya kan? Iya kan, memang saya kan tidak mau independen kalau memang mau gini. Tapi kalau mereka putusinnya sama parpol beda, kamu tanya sama mereka, aku ikut aja. Aku pusing kayak gitu, kalau mau pusing lah, yang penting kerja aja.